طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan belajar bersama-sama mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan insyaallah nanti kita sempatkanlah 15 menit atau berapa memulai pelajaran shorof. Memulai pelajaran shorof insyaallah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa Pak kemarin Pak yang kita bahas? Tanda-tanda isim. Ada berapa Pak? Ada 5. Yang pertama tanwin. Yang kedua diawali alif lam. Yang ketiga diakhiri ta marbutah. Yang keempat terletak setelah huruf nida. Apa artinya huruf nida? Huruf panggilan. Yang kelima terletak setelah huruf jar. Enten minten huruf jar 8 sebutkan Mas. Jangan lihat, kalau lihat ya hafal kabeh, bisa jawab semua. Yang hafal aja, yang enggak ingat enggak apa-apa, enggak disebutkan. Min An K. Nama artis tuh Pak ya. Nama nih sih, nama artis nih. Yang nama artis itu siapa itu? Kertas nih kan. K. Terus nama? B. Min, an, ka, bi. Ngempun 4 nggih. Moga Mas, Pak. 8 huruf jar. Napa? Ilaka, ala, min, bi, an, bili. 8 nggih. Min, ila, an, ala, fi, ka, bili. Intinya yang tanda kelima harus hafal huruf jar. Cuman 8. Insyaallah tidak berat untuk menghafalkannya. Nah itu tanda-tanda isim, sehingga dengan mempelajari tanda isim kita bisa menentukan ini kata isim atau tidak. Kalau ada tandanya berarti dia termasuk ismun. Cukup satu kata itu dikatakan isim jika dia menerima satu pun tanda isim. Walaupun cuma hanya ada satu tanda isim, cukup kata itu disebut ismun. Dan ingat, untuk mengetahui kata ini isim ada berapa cara Pak? 2. Yang pertama melihat maknanya, yang kedua tandanya. Baik, sekarang kita akan memasuki kata yang kedua, yaitu adalah fi'lun. Fi'lun. Ejakan bahasa Indonesianya fi'il. Kita akan mempelajari macam kata yang kedua, yaitu adalah fi'lun. Di situ dikasih keterangan, fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan. Perbuatan atau apa? Predikat. Perbuatan atau predikat. Di waktu tertentu. Ini di waktu tertentu, kita tidak akan menerangkan sekarang. Insya Allah akan dipelajari nanti di pelajaran shorof. Di waktu tertentu.
tentu. Karena nanti kata kerja itu ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Nanti dalam bentuk Arabnya itu beda. Nah, intinya fi'il adalah kata kerja. Kata kerja predikat atau perbuatan. Sehingga dengan pengertian ini kita bisa mengambil pelajaran kesimpulan untuk mengetahui kata itu fi'lun dari mana, Pak? Dari maknanya. Kalau tahu artinya itu sangat membantu. Jika ini kata menunjukkan arti predikat kata kerja, perbuatan, kejadian, berarti itu kata adalah fi'lun. Contoh-contohnya di sini. Coba dibacakan, Mas. Contohnya. Contoh faro berlari bisnis, duduklah, naik juga bermain, hafizo menghafal, yaqra'u membaca, katadon menulis. Naam, taib. Contohnya farra berlari. Perbuatan. Ijlis duduklah. Perbuatan. Kata kerja bentuk perintah. Duduklah. La'iba bermain. Predikat kata kerja perbuatan. Hafidha menghafal. Yaqra'u membaca. Kataba menulis. Di situ ada 6 contoh kata, semuanya adalah fi'lun. Kenapa 6 kata tersebut disebut fi'lun? Karena dari maknanya kita mengetahui menunjukkan makna predikat. Gimana, Pak? Ini kan? Iya, predikat. Contohnya banyak sekali. Mungkin kita buat bahasa Indonesia dulu. Napa? Menolong. Kita buat kata kerja dulu, Pak. Menolong. Metik. Napa malih? Berjalan. Berjalan. Memukul. Ini cukup ini dulu, 4 ya. Ini dari bahasa kita aja sudah kita ketahui dia adalah predikat kata kerja, perbuatan. Ini nanti kalau dijadikan Arab, maka Arabnya dia adalah fi'lun. Menolong bahasa Arabipun apa? Nasoro. Memetik. Siapa yang tahu? Kotofa, Masya Allah. Kotofa. Berjalan. Masya yamshi, berjalan. Memukul. Ini sering dipakai nih doroba nih, Pak. Doroba. Maknanya menunjukkan predikat kata kerja, maka Arabnya ini disebut dengan fi'lun. Masya Allah, gampang ya. Dari maknanya, melihat dari maknanya untuk mengetahui kata ini fi'il atau tidak. Cara pertama. Nanti ada cara yang kedua, Pak. Untuk mengetahui kata itu fi'il atau tidak, ada 2 cara. Yang pertama dari maknanya. Cara pertama lihat maknanya. Jika maknanya menunjukkan predikat kata kerja berarti fi'lun. Nanti cara yang kedua melihat tandanya. Makanya di situ halaman 5 ada beberapa contoh yang bukan termasuk fi'il. Kenapa? Karena tidak menunjukkan kata kerja. Coba dibacakan, Pak. Jenengan. Mas Sinten.
Wahyu. Mas Wahyu. Contoh yang dan perhatikan berikut beberapa kata berikut nih. Contohnya itu Pak. Ardun. Ardun, bumi. Inna, sungguh. In, dari. Babun, pintu. Mudarisun, guru. Ana, saya. Keterangan baca. Keterangan 6 kata di atas jika dilihat maknanya maka bukan kata kerja atau predikat. Karena tidak menunjukkan makna predikat maka 6 kata tersebut bukan fi'il. Nah, taib. Di situ ada 6 kata. Ardun, bumi, inna, sungguh, min, dari, babun, pintu, mudarrisun, guru, ana, saya. 6 kata. Kita lihat dari maknanya tidak ada satupun kata yang menunjukkan makna predikat. Tidak ada satupun kata yang menunjukkan kata kerja. Ardun, bumi, bukan kata kerja. Inna, sungguh, bukan kata kerja, bukan predikat, dan seterusnya. Maka 6 kata tersebut bukan termasuk fi'lun. Saburatun. Saburatun. Artinya apa? Saburah. Papan tulis. Dari maknanya kira-kira menunjukkan fi'il tidak, Pak? Tidak. Maka dia bukan fi'lun karena bukan kata kerja, bukan predikat. Masaha. Napa tersebut? Siapa yang tahu? Masaha napa? Menghapus. Sudah diberitahu menghapus. Kira-kira masaha fi'il atau tidak? Fi'lun. Masaha dia termasuk fi'lun. Karena apa? Dari maknanya menunjukkan predikat kata kerja. Contoh yang lain adalah qalamun. Artinya apa? Pena. Kira-kira fi'il betul? Tidak. Artinya pena. Pena itu bukan kata kerja, tapi dia benda, maka bukan fi'lun. Tapi kira-kira apa dia, Pak? Qalamun nih. Masuk pada ismun. Contoh yang lain adalah tapi kalau nggak dikasih harokat, kira-kira bacaannya apa nih? Napa? Yaftahu. Yaftahu. Artosipun membuka. Sudah diberitahu artinya yaftahu membuka. Kira-kira fi'lun atau bukan fi'lun? Fi'lun. Karena apa? Kata kerja. Predikat. Perbuatan. Membuka. Miftahun. Artosipun kunci. Fi'il itu bukan? Bukan. Miftahun bukan fi'lun. Kalau dia bukan fi'il apa, Pak? Ismun nanti masuknya. Miftahun ismun. Karena apa? Benda yang pertama. Dari maknanya menunjukkan isim karena dia benda. Dari tandanya ada yaitu apa? Tanwin. Seperti saburatun. Dari maknanya menunjukkan ismun karena benda. Dari tandanya ada yaitu apa? Tanwin dan takmar butoh. Seumpama walaupun nggak tahu artinya, kita bisa menilai mengatakan saburah itu ismun karena ada tanda isim di situ. Kira-kira saged dipahami mboten? Fi'il
Saged nggih? Cara mengetahuinya melihat maknanya. Predikat. Contohnya di situ halaman 6. Halaman 6. Kita ambil contoh yang ketiga, Pak. Ketiga apa pertama, Pak? Yang sudah ada penjelasannya. Nanti yang sudah ada penjelasannya nanti dibuat murojaah di rumah, okay? Dipelajari sendiri. Kita ambil contoh yang ketiga. Yajlisu Ahmadu 'alal kursiyyi ya'kulul khubza wa yashrabul 'asira. Sebelum saya artikan, coba semuanya menghitung ada berapa kata dalam kalimat tersebut. Contoh yang ketiga, nggih. Jenengan hitung ada berapa kata di situ. Sudah? Lanjutnya setelahnya Mas Wahyu. Berarti Pak sinten? Pak Sar Pak Sunardi. Pak Sunardi monggo. Berapa kata, Pak? 9. Lanjut. Berapa kata, Pak? Baik, 9. 9. Belakangnya 9. 9. Yakin? Yakin? Tak suruh ngitung, Pak. Coba, Pak. Kata pertama apa, Pak? 1. Yang baju kuning dulu. 2. 3. 4. Al-Kursiyyi. 5. 6. 7. 8. 9. Iya. Ada 9 kata, nggih? Ada 9 kata. Memang wa itu apa? Tidak ada spasinya dengan kata setelahnya. Menulisnya huruf wa tidak ada spasi dengan kata setelahnya. Kelihatannya jadi 1 kata, makanya di situ ada 9 kata. Dari kata yang pertama adalah yajlisu. Artinya yajlisun apa? Duduk. Ahmad ala di atas. Al-kursiyyi kursi. Ya'kulu makan. Al-khubza roti. Wa dan wa artinya dan. Yashrabu minum. Al-asira sirup. Ahmad duduk di kursi, makan roti dan minum sirup kok susu. Sirup nggih ya. Al-asir sirup. Susu labanun. Kata yang pertama yajlisu. Fi'il atau bukan? Jawabannya adalah fi'lun. Diketahui dari mana maknanya? Menunjukkan
predikat perbuatan. Diketahui kefi'ilan yajlis dari maknanya menunjukkan predikat. Ahmad fi'il atau tidak? Fi'il atau tidak, jawabannya malah isim. Golek jawaban yang lain loh. Fi'il atau tidak? Bukan. Kenapa? Karena tidak menunjukkan makna predikat kata kerja, tidak menunjukkan kata kerja. Maka Ahmadu bukan fi'lun. Kalau bukan fi'il dia apa, Pak? Nanti dia masuk isim. Diketahui keisimannya dari mana? Dari sampingnya baju kuning, sebelah kanannya. Ahmad itu isim atau ismun nggih? Tahu apa? Karena nama. Karena nama. Jawabnya pakai pengertian isim, Pak. Kenapa isim? Karena dia menunjukkan makna isim, atau karena menunjukkan manusia. Menunjukkan manusia. Ahmadu. Ala isim apa? Fi'il atau bukan? Ala bukan. Artinya tadi ala di atas. Di atas. Ini bukan predikat, bukan kata kerja. Maka dia bukan fi'lun. Nanti dia masuk kategori huruf. Al-kursiyyi. Kursi fi'il atau tidak? Bukan, karena tidak menunjukkan predikat, tapi dia apa? Kata yang termasuk ismun. Kata yang termasuk isim. Diketahui keisiman al-kursiyyi dari maknanya dan dari tandanya. Dari maknanya menunjukkan benda, kursi benda. Dari tandanya samping kanannya Pak Supen nih, Pak Sugeng. Pak Sugeng itu al-kursi niku enten pinten tondo isim niku? Ada satu, masya Allah. Belakangnya sekedap. Coba pertanyaannya, ada berapa tanda isim dalam kata al-kursi? Ada satu. Ada satu terus, Mas Andi. Ada satu terus. Ada dua. Terus depan lagi. Mas Wawan. Apa? Alwan. Mas Alwan. Ada satu. Napa niku, Pak? Mas? Alif lam. Alif lam. Saya kok ngitungnya ada dua ya? Enggak ada tanwin di situ. Al-kursiyyi enggak ada tanwin. Adanya dua tanda isim. Yang pertama apa? Alif lam. Yang kedua terletak setelah huruf jar ala. Oh iya gitu, Pak. Penerangan ya, Pak ya. Ya. Nanti kalau terbiasa insya Allah bisa jawab, Pak. Ini kan baru awal-awal. Insya Allah kalau sering ditanya nanti insya Allah bisa menjawab. Ada dua tanda isim. Yang pertama diawali alif lam. Tanda keberapa itu, Pak, alif lam? Kedua. Yang kedua terletak setelah huruf jar. Tanda keberapa itu, Pak? Kelima. Kata yang berikutnya yakulu, makan. Fi'il atau bukan? Fi'il. Dari maknanya menunjukkan predikat. Kita mengetahui bahwa kata yakulu fi'lun, fi'il dari maknanya menunjukkan predikat. Al-khubza, roti. Isim, isim. Apa fi'il atau bukan? Bukan.
karena tidak menunjukkan makna fi'il. Wa artinya apa tadi? Dan. Fi'il tidak. Kenapa? Tidak menunjukkan makna fi'il. Yashrabu, minum. Fi'il bukan? Fi'il karena menunjukkan makna predikat. Al-asirah, sirup, bukan fi'il. Monggo sebelum kita lanjutkan ke tanda-tanda fi'il yang mau bertanya tentang fi'il, makna fi'il. Untuk yang pertama ini, untuk mengetahui kata itu fi'il, caranya melihat maknanya. Itu cara yang pertama, melihat maknanya. Kalau tahu artinya, alhamdulillah itu membantu banget. Silakan yang mau bertanya. Taib, tidak ada. Berarti alhamdulillah sampun paham sedanten insyaallah. Karena nggak ada pertanyaan, Pak. Itu di waktu tertentu, fi'il adalah kata kerja predikat di waktu tertentu. Ini di waktu tertentu belum saya jelaskan. Karena nanti fi'il itu terkait dengan 3 waktu: telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Kita lanjutkan ke tanda-tanda fi'il. Masya Allah, nggak tahu artinya dipermudah dengan ada tanda khusus untuk fi'il. Seperti isim kemarin, nggak tahu artinya dipermudah dengan tanda khusus untuk isim. Di sini ada tanda-tanda khusus yang untuk fi'il, sehingga tanda ini yang disebutkan nanti nggak mungkin nggak mungkin nanti untuk isim atau untuk huruf. Di situ ada berapa tanda, Pak? Tanda fi'il ada 6. Akeh men, Pak. Kalau dihitung satu-satu 6. Nggih toh? Ada 2 nggih? 2. Yang pertama, tanda fi'il yang pertama terletak setelah huruf lam. Itu sudah ada artinya semua. Lam, lan, qad, saufa, sa. Terletak setelah huruf lam. Pertama, lam, lan, qad, saufa, dan sa. 5 huruf ini semuanya disebut huruf, Pak. Yang kalau saya menyebut huruf itu bukan huruf hijaiyah, ya. Huruf di situ adalah huruf macam-macam kata yang ketiga yang dia punya arti. Ini yang kita maksud huruf. Jangan dipahami huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu nggak ada artinya. Atau saya katakan 5 kata ini dia menjadi ciri khusus fi'il. Jika mendapatkan 1 kata dari 5 kata ini, berarti setelahnya pasti fi'lun. Walaupun nggak tahu artinya, katakan saja setelah 5 huruf ini pasti fi'lun. Nggak perlu melihat artinya.
Lam, lan, qad, saufa, dan sa. Cuman dari 5 huruf ini atau 5 kata ini, mungkin yang untuk pemula masih sulit untuk mengetahui untuk yang tanda kelima ini, huruf atau kata yang kelima ini. Kenapa? Karena yang kelima ini nanti dia langsung sambung dengan huruf pertama fiil. Sehingga kalau untuk pemula mungkin dia menganggap satu kata, dia langsung bersambung dengan huruf pertama fiil, sehingga dianggapnya menjadi satu kata. Sehingga nanti untuk yang kelima ini mungkin untuk pemula masih kesulitan. Adapun yang 4 ini 1, 2, 3, 4 ini nanti kan ada spasinya, Pak. Ada spasi sehingga itu lebih mempermudah. Contohnya lam. Lam yalid walam yulad. Tidak yalid. Apa artinya yalid? Beranak dan tidak diperanakkan. Nah, di sini ada 2 tanda fiil, yaitu apa? Lam. Tanda fiil yang pertama nih. Seumpama enggak tahu artinya, katakan saja kata yang setelah lam adalah fi'lun, kata kerja. Walaupun enggak tahu artinya. Kalau dia tahu artinya, tambah apa? Tambah yakin. Sudah ada tandanya, artinya tahu itu adalah melahirkan. Yang namanya melahirkan adalah predikat, perbuatan kata kerja. Lam yulad, ini juga fi'lun. Contoh yang lain, langsung yang lan. Lan yanjah al-kaslanu. Lan artinya di situ apa? Lan tidak, yanjaha sukses, berhasil, al-kaslan yang malas. Orang yang malas apa? Tidak akan sukses, berhasil. Ini kalau kita lihat dari maknanya, kira-kira kata kerja mboten? Predikat mboten? Berhasil niku. Predikat mboten? Tidak nggih? Tidak napa nggih? Nah, ini sama seperti isim kemarin, Pak. Kemarin kan kita mendapati isim tidak menunjukkan mana isim, gimana? Tapi diketahui keisimannya dari mana? Tandanya. Seperti apa? Ilmun. Ilmun ini kan dari maknanya enggak menunjukkan isim. Ilmun, ilmu. Manusia bukan, hewan bukan, tumbuhan bukan, benda bukan, sifat bukan, kata keterangan tempat juga bukan, tapi dia ilmun, isim. Diketahui keisiman ilmun dari tandanya, tanwin. Ternyata dalam fi'il pun juga demikian. Ada fi'il maknanya tidak menunjukkan predikat, kata kerja, tapi diketahui kefi'ilannya dari mana? Tandanya. Walaupun ini bingung kata kerja atau bukan, berhasil, sukses ini, wah yakin aja ini fi'il. Kenapa? Terletak setelah huruf tanda khusus fi'il. Nah, contoh yang lain, qad.
Qad qamatis shalah. Nggih. Nah, di situ artinya apa? Qad, Pak. Sungguh nggih? Sungguh. Ya di antaranya tadi qad qamatis shalah juga. Kita contoh yang lain aja. Qad aflahal mu'minun bisa. Qad dhahaba al-waladu ilal masjidi. Dhahaba artosipun pergi, al-walad anak laki-laki, ila ke al-masjidi masjid. Diartikan sungguh anak laki-laki pergi ke masjid. Dalam kalimat tersebut kita mendapati ada satu tanda khusus fi'il yaitu qad. Jika kita mendapati tanda fi'il ini qad diantaranya, jangan ragu untuk mengatakan kata yang setelah qad adalah fi'lun. Qad dhahaba, sungguh anak laki-laki itu pergi ke masjid. Contoh yang saufa. Di sini ada nggak, Pak? Oh, ada di sini nggih. Di situ ada saufa yahsudul falahu. Saufa yahsudul falahu. Saufa di situ diartikan apa, Pak? Akan nggih. Yahsudu panen, al-fallahu petani. Petani akan memanen. Nah, itu ada tanda fi'il yaitu saufa. Dia tanda khusus fi'lun. Maka kalau kita mendapati saufa, maka kata yang setelahnya adalah fi'lun. Yahsudu fi'lun, panen. Dari maknanya menunjukkan predikat tidak, Pak? Iya, menunjukkan predikat. Kemudian yang contoh tanda fi'il yang sah di situ, sayarji'u at-tullabu minal madrasati. Nah, ini kan kalau untuk pemula atau mungkin belum tahu bahasa Arab, sayarji'u dia menghitungnya kira-kira berapa kata? Satu kata kan? Samar-samar banget, Pak. Padahal sebenarnya sayarji'u itu adalah dua kata. Kata pertama sa, kata kedua yarji'u. Makanya tadi saya katakan untuk yang kelima ini mungkin untuk pemula masih kesulitan. Kenapa? Tulisannya langsung digabung dengan huruf pertama fi'il. Sayar. Huruf pertama fi'ilnya apa itu? Ya, gimana? Huruf pertama fi'ilnya adalah huruf ya. Yarji'u itu artinya kembali atau pulang. Yarji'u. Tanda fi'ilnya sa langsung disambung dengan huruf ya. Maka apa? Agak kesulitan untuk yang kelima ini. Nanti kalau sudah terbiasa ya insya Allah bisa. Tapi cukup untuk yang empat tanda ini. Untuk yang kelima ini bisanya ya nanti sambil praktek, banyak praktek. Sayarji'u akan kembali. Sa itu artinya juga akan, sama seperti saufa. Akan kembali at-tullabu artosipun murid akan kembali atau akan pulang dari sekolah, dari sekolahan.
Taib itu tanda fi'il yang pertama, terletak setelah 5 huruf. Cuman sedikit Pak ya. Makanya pertemuan pertama kemarin kan sebenarnya menghafal alam huruf-huruf jer. Kan cuma 8 Pak ya. Kita duduk 5 menit insya Allah kalau mau menyempatkan hafal. Tapi kalau nggak mau menyempatkan, ya seumur hidup nggak hafal. Nggak mau menghafal itu kan. Tapi kalau mau duduk sebentar 5 menit, huruf jer 8 itu insya Allah bisa. Itu kan 5 menit mungkin bisa diulang 20 kali mungkin. Min ila an ala fika bili, min ila an ala fika bili. Insya Allah diulang-ulang nanti hafal. Ini apa? Tanda fi'il ini yang 5 ini, huruf ini tinggal diulang-ulang aja. Lam, lan, qad, saufa, sa. Lam, lan, qad, saufa, sa. Lam, lan, qad, saufa, sa. Ada pertanyaan? 5 huruf tadi disebut huruf apa sih ya? Ada namanya Enggak. Ya sebenarnya masing-masing ada Pak. Cuman untuk pemula enggak dulu aja. Penting untuk pemula tahu kalau itu tanda fi'il. Bahkan nih kalau kita bahas satu-satu itu mungkin panjang tuh. Ini Pak Mustafa ya. Maka apa? Cukup 5 ini adalah tanda khusus fi'il. Mendapatkan satu kata tadi, setelahnya pasti fi'lun. Belajarnya bertahap. Ini paham sudah, alhamdulillah. Ada yang lain pertanyaannya? Untuk lam dan lan itu kan artinya sama. Nggih. Tapi untuk spesifikasi untuk predikat yang mana itu pasti ada. Bahasanya sing gampang-gampang lho Pak. Untuk predikatnya itu, makanya yang nempel di lam itu predikat seperti apa? Oh itu enggak itu untuk enggak perlu dijelaskan. Yang penting ini tanda setelahnya pasti fi'il gitu aja. Nggih. Jangan sekarang. Ini kalau mau dibahas itu nanti enggak selesai satu buku ini 3 bulan Pak. Ada yang lain? Pun nggih. Pindah tanda yang kedua. Masya Allah nih Pak, satu pertemuan dapat fi'il itu kan sudah alhamdulillah. Sehingga nanti kan 15 menit bisa mulai sorof. Tanda yang kedua, halaman 7. Tanda yang kedua, halaman 7 diakhiri tak taknis. Tanda fi'il yang kedua adalah diakhiri ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ta'nis itu bentuknya seperti ini Pak. Kayak gini. Letaknya di mana? Ya letaknya di akhir kata kan, diakhiri berarti apa?
letaknya di akhir kata. Letaknya di akhir kata. Sehingga kalau ada kata huruf terakhirnya adalah huruf ta, tapi ingat sukun taknya. Taknya berharokat sukun. Ini berarti namanya taknis. Letaknya di akhir kata, bukan di awal, bukan di tengah. Nah, huruf taknis atau ta yang berharokat sukun letaknya di tengah itu bukan disebut taknis. Tapi kalau tak yang harokatnya sukun letaknya di akhir kata pasti adalah taknis. Taknis itu maksudnya tak yang di situ sudah ada keterangannya Pak sebenarnya Pak. Taknis itu adalah tak yang untuk menunjukkan kalau pelakunya, subjeknya ya. Subjeknya adalah perempuan. Sehingga taknis ini tidak taknis itu tidak selalu ada di akhir fiil. Fiil diakhiri taknis kalau pelakunya perempuan. Kalau subjeknya perempuan baru nanti diakhiri taknis. Seperti di situ contohnya adalah dzarabat mar'atun. Dzarabat mar'atun. Dzarabat imra'atun. Murah ya, itu mar'atun atau imra'atun boleh. Mar'atun. Mar'ah niku perempuan, seorang wanita. Mar'ah seorang wanita. Dzaraba memukul, seorang wanita memukul. Dzarabat mar'atun. Nah, di sini ada kata dzarabat yang dia diakhiri dengan huruf ta berharokat sukun. Nah, kalau ini kata dzarabat dia diakhiri huruf ta harokatnya sukun, maka kata dzaraba adalah fi'lun. Kata dzaraba adalah fi'lun. Ini perlu diketahui, tak di sini bukan huruf asli fi'il. Huruf asli fi'il cuma 3 ini Pak. 1, 2, 3. Ini huruf asli. Adapun huruf tak ini yaitu tak tanis adalah huruf tambahan. Huruf tambahan. Kapan tak tanis ini ditambahkan di akhir fi'il? Kalau tadi apa? Pelakunya perempuan. Di sini pelakunya siapa yang memukul? Wanita, seorang wanita yang memukul. Berarti kan pelakunya ini Pak, laki-laki atau perempuan Pak? Perempuan. Karena perempuan, wanita, fiilnya ditambahkan tak. Dzarabat. Yang dikatakan fiil dzarabanya. Taknya ini apa? Tak di sini alamat fiil. Alamat fiil. Kalau alamat fiil itu berarti dia bukan bagian huruf dari fiil, tanda. Namanya tak taknis. Contoh lagi apa di situ?
Qatafat bintun. Qatafat bintun. Qatafat artosipun memetik bintun anak perempuan. Anak perempuan memetik bunga seumpama. Anak perempuan memetik, ada kata qatafat diakhiri huruf ta berharokat sukun, berarti qatafa adalah fi'lun. Kok bisa diketahui qatafa fi'lun? Karena ada tanda khusus fi'il, yaitu diakhiri ta'nis. Kenapa fi'ilnya dikasih ta'nis? Karena pelakunya perempuan, anak perempuan. Contoh yang ketiga, syaribat Zainabu. Syaribat Zainabu. Zainab minum, syariba minum. Nah, di situ syaribat diakhiri tak yang berharokat sukun, pertanda dia adalah taknis, sehingga syariba adalah fi'lun. Baik, itu tentang tanda yang kedua, yaitu taknis. Ingat, taknis bentuknya seperti itu, Pak. Tak yang berharokat sukun. Letaknya bukan di awal, bukan di tengah kata, tapi letaknya di akhir kata. Kalau kita mendapati kata yang diakhiri huruf tak berharokat sukun, bertanda itu tak sukun, adalah taknis. Berarti kalau itu taknis, kata yang dikasih taknis itu adalah fi'lun. Itu sudah ada penjelasannya di bawahnya, nanti bisa dibaca lagi, diulang-ulang. Baca pertama kok nggak paham, baca lagi terus. Penjelasan insya Allah kalau dibaca berulang-ulang nanti akan mendapatkan faedah yang banyak juga. Taib, ada pertanyaan tentang tanda fi'il taknis? Monggo Mas Mawan. Al ya. Kalau subjeknya pelakunya itu perempuan, Saya alif lam. Mas Alwan ya, Pak Alwan tadi, Mas Alwan. Al. predikat atau fiilnya itu selalu diakhiri taknis. Jadi selalu diakhiri taknis. Itu nanti kalau kita memasuki kaidah nahwu, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya boleh. Berarti nanti enggak harus selalu diakhiri taknis. Nah, yang contoh yang kita sebutkan atau yang disebutkan di sini 3 itu hukumnya wajib semua. Dan juga melihat nanti fiilnya yang fiil apa juga. Nah, itu fiil madhi, mudhari', amr. Nanti kalau yang dikasih taknis itu hanya fiil madhi tok. Fiil madhi kan belum dipelajari, Pak ya. Makanya kita enggak menyinggung fiil madhi. Intinya kan kita ini tak sukun, namanya taknis, dia tanda khusus fiil. Nah, kalau kita nanti mendapatkan baca bahasa Arab, belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, hadis, ini kok diakhiri tak berharokat sukun, berarti ini kata yang ada tak sukun itu namanya fi'lin. Ya. Betul nggih? Adapun nanti harus dikasih taknis atau enggak, nanti masuk kaidah nahwu.
Monggo. Berarti satu kata itu bisa berubah menjadi isim, bisa berubah menjadi fi'il gitu ya, tergantung tambah-tambahnya. Misalnya kemarin waratun dan laki-laki, jadi jualan juga kemarin jadi isim, jadi fi'il, berarti ya bisa berubah. Nggak bisa berubah-ubah Pak. Kalau itu fi'il ya fi'il terus. Kalau itu isim ya isim terus. Cuman gini Pak, nanti kita belajar shorof. Itu kan ketika kita mentasrif itu fi'il dirubah bentuknya. Dirubah bentuknya itu apakah merubah harokat atau menambah huruf. Nah ketika berubah ini nanti dia berubah menjadi isim. Tapi kalau fi'ilnya nasoro ya dia fi'il terus. Nasoro fi'il terus. Nasoro kan menolong. Nasoro ini dia fi'il terus. Apakah boleh nasoro dikatakan isim? Nggak boleh. Tapi ketika nanti dia dirubah, ditasrif Pak, kalau sudah masuk pelajaran sorof, nasirun artinya yang menolong. Kalau nasoro kan menolong. Nasirun yang menolong. Ini bukan fi'il nasirun, padahal nasirun itu rubahan pecahan kata dari nasoro. Nah nasirun ini kan yang menolong, dia bukan fi'il lagi. Dia adalah ismun. Dilihat dari maknanya menunjukkan manusia. Gimana? Yang menolong kan? Tapi kalau menolong apakah manusia? Perbuatan kan? Kejadian gitu. Ya. Nasirun isim fa'il. Nasirun. Katanya Pak Mustafa tadi. Nasirun. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk pelajaran shorof akan paham. Insya Allah nggih. Ya. Kalau waladun memang itu isim Pak, anak. Tapi kan kalau di sini kan beranak. Anak dengan beranak sama betul Pak? Beda. Tapi kan dasarnya anak, malah itu bisa berubah balik. Ya itu kata bisa berubah-ubah. Tapi kalau waladun itu bukan kata dasar gitu nanti gitu. Biasanya kan waladun. Wawu lamdal itu kata dasar ya. Jadi berubah maknanya itu. Berubah maknanya dan bisa berubah nanti isim fi'il. Nah gitu. Ya gitu. Misalnya seperti kata yang gambar tadi, saya itu berarti kan juga berubah. Kata dasarnya bukan saya bukan kata dasar. Saya bukan dasar yang 3 huruf tadi yang Roja'a itu kata dasarnya iya. Tapi bisa berubah-ubah jadi isim fi'il 6. Nah, ada yang lain mungkin? Oke. Untuk pelajaran nahwunya cukup sedikit, kita mungkin 15 menit membahas muqaddimah shorof. Untuk pelajaran nahwu berarti untuk pelajaran nahwu tadi intinya 2 Pak. Ya. Intinya kita mempelajari kata yang kedua yaitu adalah fi'lun, fi'il. Untuk mengetahui kata itu fi'il ada berapa cara? 2. Yang pertama caranya melihat maknanya. Kalau maknanya menunjukkan predikat kata kerja perbuatan kejadian berarti dia fi'lun. Cara yang kedua untuk mengetahui kata itu fi'il apa? Melihat tandanya. Kalau ada tanda fi'il berarti itu nanti adalah fi'lun. Tandanya ada 2. Yang pertama terletak setelah huruf lam, lan, qad, saufa, sa. Tanda yang kedua apa? Diakhiri taknis. Silakan nanti diulang kembali, dimurojaah kembali. Itu ada contoh praktek, jenengan praktekkan. Nanti mungkin jawabannya di WA-kan ke saya, nggak apa-apa Pak. Ini kinten-kinten betul mboten Mas. Tak koreksi insyaallah.
Kata pertama lam bukan fiil. Kata kedua yal'abu fiil, al-waladu fiil. Nah, gitu. Karena untuk kaidah ini Pak, belajar nahwu itu adalah apa? Intinya di praktek. Bisa nahwu itu kalau apa? Praktek. Sering dipraktekkan. Berarti insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti membahas kata yang ketiga yaitu harfun. Insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Abdul Azim. Kita bahas fi'lun. Berpun nih kalau 15 menit cukup sepakat betul nih. Soalnya kan ini sudah tinggal 4 menit jam 9-nya Pak. Berpun? Lanjut 15 menit ya. 15 menit. Silakan di sini Pak, pakai ini yang di fotokopian ini. Ya. Muqaddimah di sini halaman 1. Kita mengenal dulu ilmu shorof itu apa sih pembahasannya. Yang dibahas dalam pelajaran shorof atau tasrif itu apa sih? Ya kan? Di situ dikatakan definisi ilmu tasrif. Tasrif itu dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa memalingkan atau merubah. Sehingga nanti belajar shorof ini nanti akan menambah mufrodat bagi kita, karena menghafal nanti kebanyakan Pak. Yang tadinya cuma sedikit hafalan mufrodatnya menjadi banyak. Tasrif secara bahasa apa artinya? Memalingkan. Nah, pengertian secara bahasa ini ada kaitannya dengan pengertian secara ilmu shorof, secara istilahi. Di situ dikasih keterangan ilmu yang mempelajari perubahan dan cara merubah suatu kata menjadi beberapa bentuk sehingga menghasilkan makna yang baru yang masih ada kaitannya dengan makna asal. Ilmu shorof memalingkan atau kita artikan merubah satu kata menjadi beberapa kata. Merubah satu kata menjadi beberapa kata dan nanti artinya menjadi berubah. Tapi perubahan arti ini tidak lepas dari kata dasar. Seperti contohnya di situ adalah, ada nggak di sini? Oh ya. Nah, di situ dikasih contoh Pak, fa'ala Pak. Fa'ala artinya itu berbuat, bekerja, melakukan. Fa'ala nanti dia dirubah menjadi yaf'ulu atau di situ yaf'alu, kemudian fa'ilun, nanti lanjut lagi maf'ulun dan seterusnya. Nah ini kan dasarnya kan fa'ala, ternyata bisa dirubah menjadi berapa kata Pak di sini Pak?
yaf'alu, fa'ilun, maf'ulun, dan ini sebenarnya masih bisa dirubah lagi. Perubahan kata ini dari maf'ulun, fa'ilun, yaf'alu dirubah dari kata fa'ala, ini nanti artinya juga berbeda. Tapi walaupun beda arti enggak lepas dari kata dasar, enggak lepas dari arti dasar, yaitu berbuat, melakukan, gitu ya, melakukan, fa'ala melakukan. Ini nanti kalau kita sudah masuk pada tasrifan, fa'ala itu disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il kata kerja yang telah terjadi. Maka nanti mengartikannya gimana? Telah melakukan. Telah melakukan. Ini kata dasarnya, artinya ini Pak nggih. Melakukan, telah melakukan. Nanti kita masuk pelajaran shorof, menghafal yaf'alu itu disebut dengan fi'lun mudhari'un, yaitu fi'il kata kerja yang sedang terjadi. Maka apa? Ini artinya tentunya berubah. Kalau sudah berubah dari kata dasar, artinya otomatis ada perubahan. Yaf'alu diartikan sedang terjadi, sedang melakukan. Yang berubah apanya Pak? Ini Pak. Enggak boleh di sini yaf'alu diartikan telah melakukan, enggak boleh. Harus diartikan sedang atau akan, karena fi'il mudhari' itu bisa bermakna sekarang, sedang, atau akan datang. Bisa diartikan sedang atau akan, tergantung nanti konteks kalimat. Fa'ilun yang melakukan, masih menggunakan arti dasar. Nih. Tapi ada tambahan arti yang lain, yang melakukan. Maf'ulun artinya apa? Yang dilakukan, yang kalau ini kan yang melakukan, ini yang dilakukan. Ini nanti subjek, ini nanti objek yang dilakukan. Yang dilakukan masih menggunakan arti dasar. Sehingga ini yang nanti akan kita pelajari dalam ilmu tasrif. Merubah, memalingkan atau merubah satu kata menjadi beberapa kata dengan arti yang berbeda, tapi arti berbeda ini enggak lepas dari arti dasar. Kinten-kinten bisa dipahami, ada gambaran ilmu shorof Pak? Nanti mungkin sebagian kan sudah tahu, yaitu mentasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, kata bayak tubuh katban, itu nanti sering menghafal. Nanti kita pelajaran shorof seringnya menghafal insyaallah. Kalau ilmu shorof itu tidak ada polanya ya Ustaz? Kan nanti menghafal atau ada polanya? Menghafal sekaligus nanti ada polanya. Ada pola namanya wazan nanti, ada wazan, ada pola. Ini kita baru baru menjelaskan apa sih ilmu shorof itu yang dibahas apa.
Yaitu ilmu merubah suatu kata menjadi beberapa kata dengan arti yang berbeda-beda. Ada pertanyaan? Saya kira ada cukup ya. Lebih jam 9:06 menit. Enggak jadi 15 menit. Ini dos. Sebagian udah capek insyaallah. Kecuali Pak Mustafa. Jalur jam 10 katanya kuat nih Kak. Sekarang udah cukup. Ini mukadimah sedikit tentang pelajaran shorof nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.